Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Balai Latihan Kerja Komunitas di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo Kanor Bojonegoro yang memberikan pelatihan kepada para santri di bidang keterampilan menjahit, di bidang desain, dan di bidang tata busana. Ini diharapkan agar para santri itu bukan cuma bisa ngaji. Para santri itu bukan hanya paham dan menguasai ilmu agama saja, tapi juga mempunyai skill untuk menunjang perekonomian. Karena harus diakui betapa banyak orang yang gagal dalam bidang perjuangan agama karena terkendala ekonomi. Pantas Rasulullah SAW menyabdakan kadal faqru ayyakuna kufran. Acap kali, seringkali kemiskinan, kefakiran itu bisa mengarah dan menarik seseorang kepada kekufuran. Betapa fondasi ekonomi yang sangat kuat sangat diharapkan, dan Islam sangat menekankan itu. Tanpa ditopang oleh perekonomian yang kuat, tentu perjuangan ihla'i kalimatillah sulit terwujud. Oleh karena itu, kami yang alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas Ustaz Abdurrahman dan instrukturnya Ustaz Muhammad Suparno, berusaha untuk memberikan pelatihan secara maksimal kepada para santri sebagai bekal, dengan harapan nanti ketika sudah kembali ke daerah asal masing-masing, di samping bisa ngaji, menguasai ilmu agama, juga mempunyai keterampilan, mempunyai skill. Syukur kalau bekal yang didapat dari pesantren ini bisa dikembangkan. Mudah-mudahan di antara mereka para santri ada yang menjadi desainer terkenal. Karena itu mohon dukungan dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kami dalam mengelola yayasan ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, terutama para santri. Di samping alim juga mendapatkan amanah harta agar menjadi orang-orang yang ahli memperjuangkan agama juga melalui hartanya. Ekonomi itu sangat penting. Sekali lagi, kekuatan ekonomi dalam perjuangan agama itu sangat amat penting. Orang Islam itu harus kuat secara ekonomi. Kalau orang Islam nggak kuat secara ekonomi, siapa yang membangun masjid? Siapa yang menyantuni fakir miskin? Siapa yang menyantuni anak-anak yatim? Sehingga kekuatan ekonomi juga menjadi kekuatan dalam Islam. Terbukti tidak ada satupun perintah dalam agama Islam untuk menerima zakat, menerima infak, menerima sedekah. Yang ada adalah perintah membayar zakat, perintah mengeluarkan infak dan mengeluarkan sedekah. Jadi poinnya, Balai Latihan Kerja Komunitas ini kami kelola bersama dengan harapan agar para santri itu mendapatkan kehidupan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan siang hari ini kita berkesempatan untuk bisa menemui pimpinan dari BLK Komunitas di bawah naungan Pondok Pesantren Sabilun Najah, kepada Bapak Abdurrahman, betul Bapak ya? Yeah. Bapak Abdurrahman selaku pimpinan daripada BLK Komunitas, mohon waktunya sebentar untuk kita bisa berwawancara untuk lebih mengenal lebih dalam tentang Balai Latihan Kerja yang ada di Pondok Pesantren Sabilun Najah. Diperkenankan Bapak ya. Kita awali dari latar belakang Bapak. BLK Komunitas ini merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Sabilun Najah tentunya. Kita ingin tahu latar belakang berdirinya BLK Komunitas ini. Jadi begini, semenjak kita mendirikan pondok di sini tepatnya pada tahun 2011 yang lalu, Kiai pengasuh Abraham Al-Jahid telah mempunyai visi dan misi yang jelas. Di samping
ingin memberikan modal ilmu agama kepada para santri, juga ingin memberikan modal ilmu-ilmu terapan, ilmu keterampilan gitu. Lebih kepada skill, Pak, Skill ya. Kemudian di tahun 2018 kemarin kita kebetulan ada tawaran dari Kemenaker di Jakarta sana. Biasanya di Kemenaker ada program yang namanya BLK Komunitas. Di tahun 2018. Jadi ketika itu kementeriannya adalah Pak Hanif Dzakir ya, Pak ya? Betul. Jadi kita ditawari itu, dan karena memang Kiai atau pengasuh Abah Anwar ini sudah punya visi ke sana, ya kita langsung menerima dengan bersyukur dan alhamdulillah kalau memang pondok kita ini bisa masuk dalam program BLK Komunitas. Untuk selanjutnya berarti latar belakang berdirinya adalah sesuai dengan visi dan misi apa yang disampaikan oleh beliau Abah Anwar. Kemudian secara struktural, apakah BLK Komunitas ini didominasi oleh orang-orang tertentu atau memang ini kita dapatkan dari siapa yang mau berjuang, kemudian bagaimana mengembangkan pondok pesantren ke depan? Intinya begini, kita di pondok ini memang sudah didoktrin sama beliau pengasuh bahwa siapa saja boleh berkontribusi di sini, karena memang bahasanya itu kita ingin ingin memberikan ilmu yang sama secara bersama-sama, baik itu ilmu agama maupun ilmu keterampilan. Artinya di sini memang kan sifatnya itu kekeluargaan. Jadi kalau bahasanya Abah itu memang supaya kita ingin sejahtera bersama. Artinya tidak hanya kiainya aja yang sejahtera, tapi seluruh komponen. Secara garis besar berarti BLK itu dari, oleh, dan untuk kita bersama gitu. Betul. Terima kasih. Untuk selanjutnya, harapan Bapak terhadap perkembangan dari Balai Latihan Kerja ini sendiri seperti apa? Ini mungkin yang tadi belum saya sampaikan ya. Bahasanya alhamdulillah kemarin tahun 2019 kita ini sudah mendapatkan nomor VIN. VIN itu kalau di lembaga pendidikan itu macam nomor statistik. Artinya walaupun kita ini berdiri di sini, tapi kita tetap mempunyai afiliasi ke Kemenaker. Alhamdulillah kita 2 kali diundang oleh Kemenaker, dan alhamdulillah kita ini juga 2 kali ketemu sama Bapak Presiden pada waktu itu. Dan harapan kami ya, yang ada di BLK ini di sini sudah ada sekitar 1.200 anak. 1.200 anak. Semakin bertambah Pak ya? Semakin bertambah. Nah, setiap kali ada program pelatihan itu hanya bisa menyerap 16 anak. Kemudian yang kedua, di sini apa yang telah diberikan oleh Kemenaker itu memang masih jauh dari kebutuhan yang ada di sini. Itu harapan kami juga sesuai dengan kemarin yang telah kita sampaikan kepada Kepala Dinas di Kabupaten Bojonegoro. Ini kita mengharapkan ada pelatihan kerjasama berupa pelatihan atau berupa bantuan alat ya. Dan kita mungkin setelah ini kita juga butuh upgrading ya. Sehingga anak-anak itu tidak hanya skillnya itu tidak hanya bisa menjahit, tapi bisa dikembangkan pada level yang lebih tinggi. Artinya berarti harapan ke depan BLK ini bisa benar-benar menjadi lembaga yang bisa mempersiapkan anak dari pengetahuan agamanya maupun dari skill untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang kita harapkan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi, utamanya di kejuruan menjahit yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Komunitas di bawah naungan Pondok Pesantren Sabilun Najah, di bawah asuhan atau bimbingan beliau Abah Kiai Haji Anwar Zaid. Di belakang saya ya, di sini ada anak-anak yang sedang praktek
praktek untuk membuat pattern clothes atau pola pakaian, yang pada kesempatan hari ini kita membuat kemeja. Kenapa kemeja? Karena secara garis besar di pondok pesantren kita ini seragam untuk sekolah anak, seragam untuk santri adalah diberikan secara free, secara gratis oleh pengasuh. Oleh sebab itu kita berusaha secara maksimal untuk bagaimana bisa memenuhi daripada kebutuhan seragam di sekolah kita atau di lembaga formal kita. Adapun ke depan kita masih berusaha dan terus mempunyai harapan untuk bisa menembus pasar secara baik regional maupun pasar nasional. Nah, harapan kita dengan diberikannya pelatihan ini, anak-anak selain bisa atau mampu menguasai ilmu agama, mereka juga punya skill, ya, punya skill, keterampilan, sehingga ketika mereka kembali ke pondok, kembali ke masyarakat, mereka benar-benar mempunyai pengetahuan, mempunyai pengalaman untuk menunjang ekonomi mereka. Dan salah satu-satunya yang ada di sini, lembaga komunitas ini, Balai Latihan Kerja Komunitas ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Dan tahun kemarin, ini merupakan angkatan yang kedua, tahun kemarin kita sudah bisa meluluskan 16 anak di mana mereka sudah berkarya. Untuk jelasnya, mari kita lihat hasil karya dan juga aktivitas mereka dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Mari kita saksikan atau kita lihat bersama aktivitas daripada alumni yang telah lulus di pelatihan ini untuk memenuhi kebutuhan seragam di pondok pesantren. Mari. Seperti yang kita saksikan bersama, ini adalah bagian dari alumni atau lulusan daripada pelatihan kita angkatan pertama yang pada hari ini sedang memproduksi seragam untuk santri baru atau siswa baru yang kebetulan pada tahun ini ada sekitar 400 santri, sehingga kebutuhan seragam dari mereka harus kita cukupi. Ini ada 6 anak yang biasanya ada 8 yang 2 sedang tidak hadir, dan ini kita jadwal, Pak. Jadi apa yang kebutuhan yang ada di pondok kita, utamanya terkait dengan seragam, akan kita usahakan untuk kita bisa cukupi sehingga nanti bisa menjadi penopang kemajuan di pondok pesantren kita. Untuk hasil yang sudah dicapai anak-anak, ya, daripada hasil mereka untuk mempersiapkan santri yang baru, bisa kita lihat di ruangan sebelah. Nah, ini adalah ruangan penyimpanan hasil produksi bagi anak-anak, ya. Ini seragam daripada lembaga formal baik di sanawiyah maupun aliyah yang baru 50% kita selesaikan, dan insya Allah di bulan Oktober nanti, karena kita siap untuk pembagian di bulan Oktober, insya Allah dalam kurun waktu itu sekitar 1.500 setel siap kita bagikan, dan anak-anak sampai saat ini penuh semangat untuk mencukupi kebutuhan itu. Terima kasih. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan dan juga antusias daripada peserta pelatihan, mari kita wawancara salah satu dari peserta pelatihan. Atas nama siapa, Mas? Nama saya Mas Agustianto. Asalnya dari mana? Asal dari Cirebon. Dari Cirebon. Bagaimana perasaan atau tanggapan saudara terhadap pelatihan yang kita lakukan hari ini? Ya, alhamdulillah sekali saya terpilih dari 1.000 santri untuk mengikuti pelatihan di BLK ini, dan saya sangat puas untuk mengikuti pelatihan ini dan banyak pengalaman yang saya peroleh dari BLK ini. Nah, untuk itu nanti harapan saya untuk kedepannya, untuk adik-adik santri semuanya, nah, untuk bisa melatih skill dan skill lagi di BLK ini. Nah, untuk itu bagi saya sendiri, harapan saya tidak hanya bisa mengaji saja, nah, yaitu bisa menjahit atau melatih skill saya untuk bisa menyongsong masa depan saya yang lebih cerah. Hidup BLK. Untuk mengetahui tingkat kepuasan dan antusiasme peserta pelatihan, mari kita wawancara langsung dengan salah satu peserta pelatihan kita. Dengan Mbak siapa ini? Dengan saya, Suyanti. Nanti asal dari mana, Mbak? Asal saya dari Rembang, Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan Mbak atau kesan, perasaan dan kesan pesannya terhadap terlaksana pelatihan di Balai Latihan Kerja ini? Ya, dengan adanya latihan di Balai Kerja ini menjadikan keseharian kita sebagai seorang santri menjadi lebih bermanfaat.
Selain kita mendapatkan bekal dari ilmu agama, kita juga dibekali dengan keterampilan yang akan menunjang kehidupan kita di masa depan. Selain itu, di sini kita juga diajari tentang pentingnya kedisiplinan dan kekompakan bersama antar peserta latihan. Sehingga kedepannya kita berharap tidak hanya bisa ngaji, tapi kita juga punya skill yang dapat menyongsong kehidupan kita di masa depan. Skill untuk kesuksesan dunia, ngaji untuk kesuksesan akhirat. Hidup Balai Latihan Kerja.